Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1927. Kekerasan memecahkan segalanya. Sopir belum pernah melihat orang yang begitu berani datang ke keluarga Raja Judi. Dan menilai dari gaya berpakaian Nathan Clark, dia jelas orang biasa. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Raja Judi. Jika dia seorang tokoh besar, mengapa dia naik taksi? Sopir itu yakin Nathan Clark tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Dia pasti akan mati. Melihat villa di kejauhan, Nathan Clark berjalan mendekat. Tapi saat ini, dia sudah diawasi oleh banyak orang. Mereka menyaksikan Nathan Clark berjalan ke gerbang villa selangkah demi selangkah. Inilah hal yang menakutkan dari penjaga keluarga Raja Judi. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada bahaya yang muncul di dekat villa Gondraha. Bahkan ular berbisa pun tidak dibiarkan hidup. Terlebih lagi, Nathan Clark seorang manusia. Berhenti. Siapa kamu? Dengan sebuah teriakan, lebih dari belasan penjaga mengelilinginya secara serempak. Siapa pemimpin di sini? Nathan Clark tidak menjawab, dia bahkan bertanya balik. Hahaha. Semua orang terkejut sesaat. Lalu tertawa terbahak-bahak. Bocah. Jangan-jangan kamu tidak tahu di mana ini. Dengar baik-baik. Ini Villa Gondraha, kediaman klan keluarga Raja Judi. Pemimpinnya tentu saja adalah Raja Judi. Nathan Clark mengangguk ketika mendengar itu. Oke, minta dia keluar untuk menemuiku. Ucapannya sungguh mengejutkan. Begitu Nathan Clark mengatakan hal ini, semua penjaga terkejut. Semua orang saling memandang. Kata-kata yang sama terlintas di benak mereka. Apa orang ini sakit jiwa? Beraninya dia memanggil Raja Judi, sosok yang seperti Kaisar Tanjung Emas, untuk datang menemuinya. Jika dia tidak sakit berarti dia gila. Kenapa diam saja? Cepat panggil dia. Siapa nama Raja Judi? Julio Storm. Bukan. Cepat suruh dia keluar dan temui aku. Jika terlambat, risiko tanggung sendiri. Teriak Nathan Clark. Julio Storm. Siapa Julio Storm? Semua penjaga tertegun. Karena selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memanggil Raja Judi dengan namanya. Tidak peduli seberapa besar tokoh tersebut, harus tetap memanggilnya Raja Judi. Tidak akan pernah memanggil namanya secara langsung. Setelah nama itu disebut, semua orang tidak dapat mengingat siapa orang itu untuk sementara waktu. Ini nama dari Raja Judi. Bukan. Tuhan, bocah ini sudah gila. Beraninya memanggil nama Raja Judi. Kamu cari mati. Segera. Semua orang tersadar. Ada kemarahan di wajah semua orang. Bocah tengik. Kamu datang untuk cari masalah. Berani meminta Raja Judi untuk datang menemuimu. Aku lihat kamu sudah bosan hidup. Apa kamu memiliki 10 nyawa? Berani datang ke sini untuk berbuat onar. Berani memanggil namanya. Jika kamu tidak mati, itu keberuntungan hidupmu. Para penjaga bersiap akan menyerang. Nathan Clark tertawa dingin. Aku sarankan kalian cepat suruh Raja Judi keluar. Jika tidak, jangan salahkan aku menyerang ke dalam. Itu tidak akan menguntungkan siapapun. Mendengar ini, orang-orang ini menjadi semakin marah. Nathan Clark berulang kali memprovokasi mereka. Mereka tidak tahan lagi. Di tanah seluas 3 hektar di Tanjung Emas, selama beberapa dekade, tidak ada yang berani berbuat onar di depan pintu keluarga Raja Judi. Muncul seorang bocah bau kencur. Bukankah ini cari mati? Nyalinya sungguh besar. Untuk apa bicara omong kosong dengannya? Bunuh dia dan lempar ke laut untuk dimakan ikan. Nathan Clark menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jika bersikap sopan tidak berhasil, maka hanya bisa mengandalkan kekerasan. Pukul saja. Dengan cepat menyerang masuk. Temui Raja Judi. Dan tanyakan keberadaan Master Sihir. Maju. Bunuh bocah ini. Tepat pada saat kritis, sebuah suara merdu terdengar. Tunggu. Jangan bertarung. Jenny Storm baru saja kembali dari luar dengan mobil. Dia baru saja berpisah dari Peggy Reid dan yang lain. Dari kejauhan melihat seseorang berbuat onar di gerbang villa. Apa yang terjadi? Jenny Storm bertanya. Nona, anak ini sengaja datang untuk membuat onar dan memprovokasi. Dia ingin Raja Judi keluar untuk menemuinya secara langsung. Dia juga mengatakan bahwa jika Raja Judi tidak keluar, dia yang akan masuk. Penjaga itu segera melaporkan situasinya. Apa? Ada kejadian seperti ini? Kurang ajar.
Beraninya memprovokasi keluarga Storm kita. Wajah Jenny Storm tiba-tiba berubah. Sedingin es. Pada saat ini, Nathan Clark berbalik perlahan. Kedua orang itu bertatapan mata satu sama lain. Kamu, Jenny Storm terkejut. Bab 1928. Mengandalkan kepalan tangan untuk masuk. Jenny Storm tidak menyangka dia akan melihat Nathan Clark di depan pintu rumahnya. Pria di kapal yang dia abaikan dengan satu lirikan. Kali ini, mau tidak mau perhatiannya harus tersita walaupun dia tidak tertarik. Bila orang biasa berani berdiri di depan pintu keluarga Raja Judi dan berteriak, dia pasti bukanlah orang biasa. Terkejut, tidak menyangka orang ini datang mencari keluarga Raja Judi. Pria ini sepertinya tidak biasa. Untuk pertama kalinya, Jenny Storm menjadi penasaran dengan Nathan Clark. Jika Kenzo Warren dan yang lain tahu, rahang mereka akan menganga karena terkejut. Hah, Nona, apa kalian saling kenal? Penjaga melihat keraguan itu dan mau tidak mau bertanya. Ya, kita pernah bertemu sekali. Mata Jenny Storm tertuju pada Nathan Clark, dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Nathan Clark tidak menjawab pertanyaannya. Dia bertanya, apa hubunganmu dengan Raja Judi? Dia kakekku. Masalah jadi mudah. Panggil kakekmu keluar. Ada yang ingin aku tanyakan padanya. Nada suara Nathan Clark membuat semua orang yang hadir merasa sangat tidak nyaman. Termasuk Jenny Storm. Apa yang dilakukan orang ini? Berani menyuruh Raja Judi untuk keluar menemuinya. Nona, bocah ini sangat lancang. Bunuh saja dia. Para penjaga tidak tahan lagi. Tunggu, ada yang ingin aku tanyakan padanya. Jenny Storm menatap Nathan Clark. Siapa kamu? Dari mana kamu berasal? Ada urusan apa mencari kakekku? Panggil saja kakekmu. Kamu tidak perlu tahu. Nathan Clark berkata dengan dingin. Benarkah? Kalau begitu bukan urusanku. Setelah selesai berbicara, Jenny Storm berbalik dan pergi. Dia berjalan masuk ke villa. Sebagai penjaga keluarga Raja Judi, tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi juga unggul dalam menghadapi berbagai situasi. Mereka mengerti makna dari kata-kata Jenny Storm. Dia tidak ingin mengurus masalah ini. Membebaskan mereka menanganinya sendiri. Semua penjaga menunjukkan senyum licik. Mereka sudah menunggu kata-kata Jenny Storm. Sudah kesal dengan Nathan Clark sejak awal. Maju. Lebih dari belasan penjaga mengelilinginya. Siap menyerang. Jenny Storm berjalan menuju villa dengan wajah dingin. Perilaku Nathan Clark hari ini membuatnya menilai lebih tinggi. Tapi hanya sebatas meliriknya kedua kali. Hidup dan mati Nathan Clark tidak ada hubungannya dengan dia. Duar, brak, krak. Tapi saat dia berjalan ke gerbang, terdengar suara siulan di telinganya. Sebuah benda berat terbang dan menghantam gerbang. Di depan matanya, gerbang Villa Gondraha hancur berkeping-keping. Terlihat jelas satu orang melayang. Dia ditendang dan terpental hingga menghancurkan pintu. Langkah kaki Jenny Storm berhenti tiba-tiba. Dan ekspresi dingin di wajahnya menghilang. Penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, pikiran Jenny Storm menjadi kosong. Tidak bisa memikirkan apapun. Namun ini baru permulaan. Duar, 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 titik titik titik. Kemudian penjaga terlempar satu persatu. Semua menabrak gerbang yang rusak. Setelah lebih dari belasan suara, pintu itu benar-benar hancur. Para penjaga yang tergeletak di tanah meringkuk seperti udang rebus, meratap tanpa henti. Baru saat itulah Jenny Storm secara bertahap bereaksi. Dia berbalik perlahan, melihat Nathan Clark berdiri tidak jauh dari sana. Dia begitu hebat. Penjaga keluarga Raja Judi ini semuanya adalah master yang menakutkan. Tidak ada yang dapat menahan pukulan Nathan Clark. Menarik. Kaki Jenny Storm gemetar. Kemudian keluar dari keterkejutan. Saat ini, gerakan besar tersebut telah menarik perhatian seluruh keluarga Raja Judi. Apalagi pintunya dihancurkan. Masalah serius. Di dalam dan sekitar villa, orang-orang terus berlarian keluar. Bahkan para petinggi keluarga Raja Judi itu pun terkejut. Ramon Storm dan yang lain juga ikut berdatangan. Apa yang telah terjadi? Ada apa? Semua orang berteriak. Ada masalah besar. Seseorang menerobos masuk ke Villa Gondraha. Belasan orang dari kami terluka.
Nyalakan sirene. Nyalakan sirene. Penjaga gerbang membunyikan sirene. Kali ini masalahnya lebih serius. Lengkingan sirene terdengar di seluruh Villa Gondraha. Di setiap sudut. Kali ini, bahkan Raja Judi pun mungkin terkejut. Bersambung.